lagi bersama saya, Lause Erna, Lause Lydia, dan saya Lause Caca dalam ibadah sekolah minggu GKA Elion versi online. Adik-adik, apa kabarnya? Lause harap semuanya sehat-sehat ya. Meskipun di rumah, kita nggak kemana-mana, nggak sekolah, tapi tetap harus bersyukur, tetap semangat mengikuti ibadah online. Iya, jadi meskipun kita belum bisa ke gereja ya, kita harus tetap bersyukur karena masih bisa beribadah di rumah. Jadi kita semua harus tetap semangat. Kita sudah mau mulai nih, ayo kita siapkan hati, kita mau berdoa, kita tundukkan kepala ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih mengizinkan kami untuk kami boleh beribadah. Bapa, biarkan Engkau sendiri yang mengampuni kami, menyiapkan hati kami untuk kami boleh mengikuti ibadah online. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap dong. Yuk kita gunakan tangan, kita gunakan kaki, mulut untuk memuji nama Tuhan. Yuk kita bersiap jalan serta Yesus sambil menyanyikan lagu bersama-sama ya. Semuanya siap-siap gerak ya. Oke. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan, jalan serta Yesus. Putar lagi. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Wah, hebat ya. Lause yakin semua anak itu pasti bergerak memuji nama Tuhan. Semua pasti bersukacita. Nah, adik-adik, sumber sukacita dan kebahagiaan kita adalah kasih Tuhan. Wah, betul sekali Lause Erna. Jadi kalau di hatinya kita ini ada kasih Tuhan, pasti hidup kita penuh sukacita. Jadi sekarang bagaimana kalau kita nyanyi sama-sama I've got the joy in my heart. Oke. Ikuti gerakannya Lause ya. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Bisa semua kan? Lebih cepat ya. Ya, Siap? siap. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Kalau lebih cepat lagi bisa nggak ya? Coba ya. Coba ya. Siap? Lompat sama-sama. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy, joy,
berarti kita itu mau melakukan segala sesuatu yang Yesus mau untuk kita lakukan. Contohnya, Yesus mau kita taat sama papa mama, Yesus mau kita saling mengasihi, saling berbagi, saling memberi dengan murah hati. Berarti kita nggak boleh marah-marah, nggak boleh bertengkar, nggak boleh dorong-dorong. Ya ya? Iya, betul begitu. Karena Yesus itu mau kita semua menunjukkan kasih dengan saling berbagi dan memberi. Oke. Kalau begitu, mari kita sama-sama menyanyikan lagu I Love You Jesus. Bisa? Bisa dong. Bisa? Bisa. Oke. Kita akan nyanyikan dalam 3 bahasa ya. Yang pertama, kita nyanyikan dalam bahasa Inggris terlebih dahulu. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Sekarang bahasa apa ini, Sel? Indonesia. Iya, Indonesia. Berarti bilangnya gimana? Saya cinta Yesus. Oke, siap ya semua? Oke. Saya cinta Yesus dalam sekali. Saya cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Sudah Inggris, sudah Indonesia, sekarang apa lagi ini? Apa sih? Bahasa Jawa ya. Oh, bahasa Jawa. Ngomongnya gimana Mas? Aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus. Oke. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Halo adik-adik, lihat nih yang Bobby punya. Kemarin Bobby sama Mama belajar jahit masker dan membuat hand sanitizer sendiri loh. Bobby mau bawa untuk disumbangkan buat dokter-dokter. Bobby senang sekali karena bisa membantu. Kata Mama dan kata Loses Sekolah Minggu, kita kan anak Tuhan. Jadi harus mau belajar berbagi seperti Tuhan Yesus. Makanya sekarang Bobby mau berbagi. Nah, ini tempatnya. Bobby mau antarkan masker dan hand sanitizer milik Bobby. Oh, banyak sekali barang di sini. Wah, maskernya ada banyak. Hand sanitizernya juga loh. Ya, punya Bobby sedikit sekali. Ah, iya ya, yang membutuhkan kan banyak. Apa artinya coba satu masker sama satu sanitizer yang Bobby mau bagikan? Bobby pulang aja deh. Bobby nggak jadi membagikan masker. Apa artinya punya Bobby? Ini terlalu sedikit. Tidak mungkin bisa membantu. Kenapa juga tadi Bobby bisa kepikiran mau beri cuma satu masker dan satu hand sanitizer? Malah bikin malu dan gak berguna lagi. Hai Bobby, kamu bawa apa? Apa itu? Lose Erna ya? Halo. Halo. Bobby gak bawa apa-apa sih. Bukannya itu masker
sama hand sanitizer. Oh, Bobby mau ikutan nyumbang ya? Ah, enggak kok Se. Bukan. Itu kan cuma satu. Enggak ada artinya lagi kalau disumbangkan. Tuh, lihat loh Se di sana. Banyak tumpukan masker. Sanitizer juga banyak. Dan masih banyak yang lain. Terus ngapain Bobby cuma memberi satu? Pasti enggak membantu. Bobby, yuk kita ngobrol sebentar. Kebetulan Lause bawa sesuatu di keranjang ini. Ya, kalau mau tahu apa isinya? Lause bawa sumbangan juga? Bukan Bobby. Isi keranjang ini ada 5 roti dan 2 ikan. Wah, enak sekali. Loh, si Erna mau makan ya? Iya, yuk sama-sama. Tapi Lause mau tanya dulu sama Bobby. Kira-kira kalau Lause bawa 5 roti dan 2 ikan itu bisa dimakan berapa orang sih? Kalau menurut Bobby? Berapa ya? Tergantung sih Se. Kalau orangnya nggak terlalu suka makan, bisa paling ya cukup buat berlima, 1 orang 1 roti. Nanti ikannya dibagi-bagi. Tapi kalau orangnya suka makan kayak Bobby gimana? Mungkin cuma cukup buat 2 orang. 1 orang dapat 1 ikan, rotinya dibagi 3 Lause. Bobby tahu nggak? Di Alkitab ada suatu kisah tentang anak laki-laki seperti Bobby. Seperti Bobby Lause? Ganteng gini kayak Bobby maksudnya? Bisa saja kamu ini Bob. Selain ganteng, anak itu juga mau membagikan bekal makanannya maksud Lause Erna dengan sukacita. Dan Tuhan melakukan suatu mukjizat lewat bekal itu. Apa sih? Tadi kata apa? Mujizat? Mukjizat. Ya. Apa itu mujizat Lause? Mukjizat itu suatu yang hanya Tuhan yang bisa melakukan. Kalau dokter dipakai Tuhan untuk menolong manusia lewat obat-obatan. Tapi kalau Yesus, Ia bisa menyembuhkan orang lumpuh hanya dengan perkataannya saja. Itu yang namanya mukjizat, Bobby. Loh, seperti kayak sulap gitu ya sih ya? Ini lebih luar biasa dari sulap, Bob. Kalau sulap itu ada triknya, ada alatnya, ada caranya yang bisa dipelajari. Coba bayangkan kalau ada orang buta tiba-tiba bisa melihat. Memangnya sulap bisa seperti itu ya? Oh ya nggak bisa sih. Yuk. Keren sekali ya Tuhan Yesus ya. Iya. Jadi, bahkan oh gimana? lebih hebat Bob. Ya. Oh jadi tadi mujizat dari bekal makan anak laki-laki ganteng kayak Bobby itu sih. Iya. Bahkan lebih hebatnya lagi, cerita ini ditulis dalam 4 kitab sekaligus loh. Hah? Maksudnya gimana sih? Iya, cerita yang pertama ini adalah kisah mukjizat yang tercatat di dalam kitab 4 Injil. Sekaligus ya kisahnya. Ada di Matius, ada di kitab Markus, ada juga di kitab Lukas, ada juga di Yohanes, Bob. Wah, pasti ceritanya sangat menarik dan sangat penting ya sih ya. Kok sampai ditulis 4 kali di Alkitab? Bobby jadi penasaran sekali. Ayo sih, ceritakan lagi. Bobby pengen tahu nih. Oke, seperti biasa kalau mau mendengarkan firman Tuhan, kita harus
Apa, Bob? Berdoa dulu. Berdoa dulu. Pinter loh Bobby ini. Minta Tuhan bantu Bobby dan teman-teman mungkin juga semua untuk mengerti ceritanya. Ya, yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah memuji nama Tuhan. Kami juga sebentar lagi Tuhan akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong saya Tuhan yang masih kecil ini untuk mau belajar firman Tuhan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin. Jadi adik-adik, hari ini Lause Caca mau cerita mengenai seorang anak laki-laki yang membagi makan siangnya. Kita lihat ya ceritanya. Naik ke bukit. Anak-anak lihat, banyak sekali orang yang menuju ke bukit. Mereka mengikuti Yesus. Nih, mereka semua mengikuti Yesus. Mereka ingin tahu apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus perbuat. Orang banyak ikut naik ke atas bukit. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang agak gemuk, ada yang agak kurus, ada yang sakit, ada yang sehat, ada laki-laki, perempuan, anak-anak juga ada. Mereka semua naik dan naik. Semuanya ingin langsung bertemu Yesus dan mendengar betapa kasihnya Yesus itu. Yesus melihat orang banyak itu datang. Dia menyapa mereka, dia menyembuhkan mereka, lalu dia bercerita kepada mereka tentang Allah. Dia berkata, dengarlah, Allah itu baik, Allah itu kasih. Mari saling berbagi, mari saling bersama, memberi dan sebagainya. Yesus berbicara cukup lama. Sementara itu, orang-orang dan anak-anak mulai merasa lapar. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya juga mulai lapar. Karena hari sudah mulai sore. Murid-murid Yesus melihat hal itu dan menghampiri Yesus. Ia berkata, Yesus, kan hari sudah mulai gelap. Bagaimana kalau kita minta mereka semua pulang sehingga mereka bisa kembali dan makan? Tapi coba kita lihat jawab Yesus. Yesus berkata, kalianlah yang harus memberikan mereka makan. Oh? Coba lihat itu muka-mukanya, wajahnya para murid Yesus. Semua kaget. Mana mungkin orang yang ikut di sini ada 5.000 orang. Itu kalau hitungnya benar, dan itu kan hanya laki-laki aja. Belum yang perempuan, belum yang anak-anak. Banyak sekali. Kami, katanya mereka. Yesus, engkau betul-betul ingin kami pergi dan membeli makanan buat orang-orang ini. Kita kan gak punya cukup uang. Dan lagi pula mana ada yang bisa menyediakan roti untuk orang-orang sebanyak ini. Dan Yesus berkata, coba berapa banyak roti yang ada di sini. Cari dan lihatlah, kata Yesus. Murid-muridnya melihat-lihat. Mereka berkata, ada seorang anak laki-laki yang punya 5 potong roti dan 2 ikan kecil. Tapi itu kan pasti tidak cukup ya. Sekali lagi yang akan diberi makan itu 5.000 orang loh, bahkan lebih. Tapi Yesus berkata kepada mereka, bawalah roti dan ikan itu kepadaku. Menurutmu, apakah anak laki-laki itu mau memberikan bekal makanannya? Ya, dia mau. Anak laki-laki itu memberikan semuanya. 1, 2, 3, 4, 5 roti kecil dan 2 ekor ikan yang ia miliki. Semuanya ia berikan kepada Yesus
yang disambut dengan hangat oleh Yesus. Kemudian Yesus berkata terima kasih kepada Allah. Yesus bersyukur dan memecah-mecahkan roti tersebut dan membuatnya banyak dan banyak. Ia memotong-motong ikan itu dan membagi-bagikannya menjadi banyak dan banyak, sehingga cukup untuk dibagikan buat orang-orang yang hadir di sana. Murid-murid Yesus membantu membagikan roti dan ikan kepada setiap orang. Orang besar, perempuan, laki-laki, anak kecil, semua diberi. Bahkan anak kecil tadi itu juga dapat loh. Wah, semuanya makan hingga kenyang. Dan kemudian, bahkan ketika Yesus meminta para muridnya untuk mengumpulkan yang tersisa, didapatilah 12 keranjang. Wah, dari 5 roti dan 2 ikan, terjadilah suatu mukjizat yang besar sekali. Pesta ada terjadi di sana. Setiap orang makan roti, setiap orang makan ikan dengan berkecukupan. Mereka makan tidak hanya sedikit, tapi mereka makan hingga kenyang. Bahkan sisa hingga 12 keranjang. Yesus membuat 1, 2, 3, 4, 5 roti kecil dan 2 ikan sehingga cukup untuk memberi makan banyak orang. Yesus sangat hebat, Yesus sangat baik. Itu tadi cerita dari buku ini. Adik-adik sudah lihat kan ceritanya? Luar biasa sekali bukan? Bagaimana dari 5 roti dan 2 ikan bisa cukup untuk makan 5.000 orang, bahkan lebih. Bahkan masih bersisa 12 keranjang. Padahal nih, awalnya murid-murid Yesus sudah kebingungan. Mereka sudah berpikir tidak mungkin bisa memberi makan orang sebanyak itu. Makanya mereka sengaja datang ke Yesus dan menyarankan agar lebih baik semua orang ini disuruh pulang aja, sehingga mereka bisa makan sendiri. Tapi lagi pula kalau dihitung uang mereka jelas tidak cukup. Ya iyalah, bayangin aja yang harus diberi makan 5.000 orang laki-laki. Belum dihitung laki perempuan dan anak-anak. Sekali lagi mana mungkin. Dan andai kata nih ya, andai kata uangnya cukup sekalipun, kayaknya juga hampir pasti tidak ada toko roti yang bisa menyediakan untuk jumlah sebanyak itu. Ini suatu hal yang tidak masuk akal. Para murid tahu dan menyadari tidak mungkin mereka bisa memberi makan orang banyak itu. Tapi dari cerita tadi, kita tahu bahwa Yesus punya rencana yang lain. Ia meminta para murid melihat apa yang ada pada mereka. Dan seorang muridnya memberitahu bahwa ada seorang anak laki-laki yang dengan rela hati menyerahkan bekalnya yang berupa 5 roti dan 2 ikan. Tapi itu pasti tidak cukup bukan? Kira-kira apa anak kecil itu tidak tahu kalau bekal roti dan ikannya tidak mungkin cukup untuk dibagikan? Seharusnya dia pasti tahu. Dia bisa kok melihat kerumunan orang banyak itu. Dia sebetulnya cukup tahu kalau bekalnya itu terlalu sedikit buat orang yang banyak itu. Kemudian apakah anak itu tidak lapar? Kalau orang dewasa aja bisa lapar, harusnya anak kecil itu juga dong. Dia bisa aja memilih untuk duduk dan makan bekal yang dia bawa. Kan dia bawa sendiri, berarti kan boleh dia makan sendiri. Dia seharusnya tidak perlu merasa berbagi, sehingga dia tidak merasa lapar. Tapi anak kecil ini justru menyerahkan bekal makanannya. Mengapa anak laki-laki ini mau memberi? Mengapa anak laki-laki ini mau berbagi? Kemungkinan besar karena ia sudah banyak mendapat kebenaran dari Yesus. Ia seharian ada di tengah kerumunan itu. Ia seharian mendengarkan sendiri bagaimana Yesus bercerita. Ia menyaksikan dan melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Ia melihat, mendengar, merasakan apa itu kasih dari sumber yang terutama yaitu Yesus sendiri. Anak kecil ini tahu, ia bisa menyerahkan apa yang ia miliki pada Yesus. Ia mempercayakan satu-satu bekalnya kepada Yesus. Karena ia tahu, Yesus bisa melakukan segala sesuatu. Ia tidak takut kelaparan, ia tidak merasa rugi, ia tidak merasa sedih.
ia justru melakukannya dengan sukacita. Ia percaya bahwa Yesus mau menerima pemberiannya sesedikit apapun itu. Dan dari cerita tadi kita pun tahu Yesus memakai bekal yang sedikit itu menjadi sesuatu yang banyak. Yesus berdoa mengucap syukur kepada Allah Bapa sehingga mukjizat bisa terjadi. Roti serta ikan itu terus-menerus cukup untuk dibagikan sehingga semua orang merasa kenyang. Bahkan ketika dikumpulkan masih ada sisa 12 keranjang. Bayangkan hanya dari 5 roti dan 2 ikan saja, sebuah bekal yang dibawa oleh anak kecil ini bisa cukup untuk membuat 5.000 lebih orang makan dengan kenyang. Hanya Yesus saja yang bisa melakukan hal ini. Itulah mukjizat, sesuatu yang hanya Yesus bisa lakukan dan orang lain tidak mungkin bisa lakukan. Nah, melalui cerita tadi, Yesus mau mengajarkan pada kita untuk memiliki sikap murah hati. Jika kita semua sudah percaya pada Yesus, maka hati kita dipenuhi dengan sukacita. Akan mudah bagi kita untuk bersikap murah hati. Mulai dari yang sedikit atau yang kecil sekalipun. Asal kita ini mau membaginya dengan murah hati, hal itu nantinya bisa berdampak besar. Kalian tahu uang 100 juta? Banyak bukan? Tapi jika kurang 100 rupiah saja, tetap tidak akan jadi 100 juta. Kita bisa belajar murah hati dari hal-hal terkecil di sekitar kita. Saat kita makan atau bermain, maukah kita berbagi? Atau kita malah sengaja cepat-cepat pilih yang paling kita suka, yang paling baik untuk diri kita saja. Misalnya ini, kita punya 1 es krim dan saudara kita tidak tahu. Apa yang akan kita lakukan? Kita sengaja makan diam-diam nih supaya saudaranya nggak tahu. Atau kita mau dengan murah hati berbagi. Kita panggil saudara kita. Kemari, es krimnya tinggal 1, kita bagi 2 ya. Mana yang lebih baik? Kalian harus ingat, Yesus mengajar kita untuk murah hati. Dia mau kita memiliki hati yang sukacita dalam memberi. Seperti anak laki-laki yang memberikan 5 roti dan 2 ikan tadi. Sekarang, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar ya Tuhan untuk mau memiliki hati yang murah hati Tuhan. Yang mau untuk berbagi, yang mau untuk memberi. Kami percaya Tuhan, sesedikit apapun yang kami miliki ataupun sekecil apapun itu, jika kami memberikannya dengan murah hati, jika kami memberikannya dengan sukacita, hal itu akan menyenangkan hati-Mu dan bisa berdampak besar tanpa kami ketahui sekalipun. Terima kasih Tuhan, ajar kami yang meskipun masih kecil ini Tuhan, bisa boleh melakukan sesuatu, hal-hal kecil yang mungkin positif yang bisa kami lakukan. Bantu kami meskipun kecil untuk bisa mengerti firman ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Wih, dari 5 roti dan 2 ikan bisa cukup buat makan segitu banyak ya Lause? Iya, betul itu Bob. Oh. Jadi sekarang Lause tanya lagi deh sama Bobby. Itu masker sama hand sanitizer-nya buat apa? Ketahuan deh, aslinya memang mau Bobby bawa untuk disumbangkan Lause. Tapi tadi Bobby malu dan merasa pemberian Bobby itu nggak berarti. Beneran nih, nggak apa-apa kalau hanya sedikit. Bobby, kamu lupa ya? Tadi Lause Erna sudah cerita loh, ya kan? Iya, iya, Bobby baru ini mau berbagi kok, mau meskipun cuma sedikit. Yang penting kata Lause kan Bobby memberi dengan sukacita. Bobby mau belajar bersikap murah hati seperti anak laki-laki tadi. Nah, gitu dong Bob. Hebat sekali. Cerita tadi ada lagunya loh Bob. Kita belajar yuk sama-sama. Mau dong gimana lagunya? Bobby dan adik-adik di rumah ikut Lause ya.
Asik. Sekarang aku akan terus ngingat cerita ini. Terima kasih banyak ya Lause Erna. Bobby Sama-sama. mau kembali lagi untuk memberikan masker dan hand sanitizer ini. Yuk, Lause temeni ya. Lause bangga punya murid seperti Bobby. Thank you Lause. Sama-sama. Bye-bye adik-adik semua yang di rumah. Bye-bye. Ayo Lause, kita pergi dulu. Dadah semuanya. Dadah. Nah, adik-adik, sekarang kita waktunya ayat hafalan. Kita ambil di dalam 2 Korintus 9 ayat 7b. Ayo Lasena, kita sama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita ulangi sekali lagi ya Lasa. Iya. 2 Korintus 9 ayat 7b. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah adik-adik, ingat kan tadi dari ayat hafalannya bahwa kita harus memberi dengan hati yang penuh sukacita. Nah hari ini kita akan membuat seperti ini. Lihat, hatinya siap untuk memberi dengan sukacita. Nah masih ingat nggak cara buat hati yang lalu pernah Lause ajarkan? Kalian bisa ambil kertas warna merah atau kalau nggak ada yang warna putih nggak apa-apa, nanti bisa diwarna. Dilipat jadi 2. Kita gambar bentuknya. Lalu kita gunting. Jadi hati. Selain satu ini, siapkan juga gambar 2 hati kecil untuk tangannya seperti yang ini. Kita gambar lagi. Satu di atas, satu di bawah. Dan kita gunting 2 hati seperti ini. Nah, sekarang kita perlu siapkan matanya. Kalau kalian punya manik-manik yang bentuk mata bisa langsung dipakai. Kalau tidak, kalian bisa gambarkan lingkaran dari kertas warna putih dan lingkaran yang lebih kecil di kertas berwarna hitam. Kalau nggak ada yang warna hitam, kalian gambar langsung juga boleh nih kan, jadi mata. Lalu kita gunting menjadi seperti ini. Jadi sudah ada hati besar, 2 hati kecil, dan juga matanya. Kita akan buat tangannya. Langsung ambil dari kertas panjang yang warna hitam. Kita buat agak bergerigi ya. Kita mau lipat ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Begitu seterusnya. Satu lagi. Kemudian saatnya kita menggabungkan semuanya. Tempelkan tangannya dari sisi belakang. Kemudian berikan hati di ujungnya. Ujung satunya juga. Sekarang kita akan tambahkan mata. Dan yang terakhir, gambarkan senyum. Tara, ini adalah hati yang penuh sukacita dan siap untuk memberi dengan murah hati. Wah, hebat ya adik-adik semua, sudah mengikuti ibadah online dari awal sampai akhirnya. Sekarang waktunya kita menyanyikan selesai sekolah minggu. Oke. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah
jumpa lagi ya di Ibadah Sekolah Minggu GKA Elion versi online. Dadah!